Jadi sebelum kita mulai mengajari anak membaca, kita harus lihat dulu ada 3 syarat utama dalam pengajaran membaca. Oke, jadi agar proses belajar itu tetap membuat anak bahagia dan kita pun tidak stres gitu ya, ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah kegiatannya harus dipastikan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan yang menyenangkan ini bisa kita siapkan dari si anak sendiri dan dari kita. Oke, jadi yang pertama adalah siapkan fisik dan psikis kita dan anak sebelum belajar. Jadi kita harus sudah benar-benar siap dulu. Apakah kita sudah mandi, sudah sarapan, sudah makan. Kemudian apakah tidak ada aktivitas lain yang sedang kita kerjakan, misal sedang memasak air atau menyapu lantai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar siap dulu gitu ya. Kemudian setelah kita siap, si anak juga harus sudah siap. Apakah anak sudah makan atau sudah tidur yang cukup atau sudah bermain dahulu ya, jangan melompat-lompat dulu seperti itu. Jadi antara anak dan orang tua juga harus siap secara fisik dan psikisnya. Kemudian yang kedua adalah sediakan waktu khusus agar proses belajar membaca menjadi proses yang santai, tidak terburu-buru seperti itu ya. Misal bisa di waktu pagi hari, ketika si anak masih fresh gitu ya, baru mandi, ayo deh kita belajar membaca. Atau mungkin sore hari menjelang setelah anak main gitu, atau menjelang tidur juga bisa. Ya, karena waktu belajar membaca itu cukup 10 sampai 15 menit per hari. Ya. Fokus anak kan tidak bisa lama ya. Kita tidak bisa memaksa anak untuk duduk selama 1 jam. Itu mustahil ya. Jadi 10 sampai 15 menit per hari itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah sediakan lingkungan yang nyaman ya. Lingkungan yang nyaman itu tidak harus berarti yang bagus, cukup yang bersih ya, tidak bau sampah misalnya ya. Jadi kita harus menyiapkan itu atau mungkin kita bisa sekali ajak anak ke perpustakaan atau di taman seperti itu. Jadi suasananya jadi lebih nyaman gitu untuk anak. Kemudian bisa divariasikan kegiatan ya, bisa dengan permainan, tebak kata atau bisa dengan lagu misalnya. Dan agar proses ini menyenangkan, kita juga bisa memberikan reward ya, reward untuk anak dan untuk kita tentunya. Rewardnya yang simpel aja, misal kita bisa setelah baca kita bisa makan es krim bareng atau bisa main air mungkin seperti itu. Jadi reward-reward yang sederhana ya, tidak melulu dengan materi. Kemudian syarat yang kedua adalah kegiatan itu harus yang bermakna. Oke. Bermakna di sini berarti setiap kata yang mereka baca itu harus ada artinya, harus memiliki maknanya. Oke. Bila perlu hadirkan subjek itu secara real, secara nyata. Misal kita ingin mengajarkan anak tentang membaca tulisan pita. Nah, kita bisa menghadirkan bentuk pita itu seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada miniaturnya, kita bisa memberikan gambarnya ya melalui flashcard misalnya. Agar apa? Agar anak bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Jadi agar dia ngerti, oh jadi pita itu gambarnya seperti ini, tulisannya seperti ini gitu. Jadi ada artinya, ada maknanya. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatannya harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya, jika memang anak belum mampu, kita tidak perlu terburu-buru untuk memaksanya. Ya, jadi bertahap dari hal yang paling kecil. Oke, small step system. Kita harus mengajarkan dari yang tahap paling dasar dulu ya, dan turunkan ekspektasi. Ketika memang anak belum mampu, kita ulang dulu aja, ulang dengan variasi kegiatan ya. Jadi jangan langsung kita naikkan level sementara anak belum siap, seperti itu.